Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Erlangga dari kelas 5A non-reguler Banjarmasin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi 11 dan 12. Oke. Pertama, materi 11 tentang pemilihan menu dan pengisian formulir. Nah, jenis-jenis menu. Menu itu ada single menu. Single menu itu ada binary menu. Nah, ini contohnya option choice, pilihan oke atau cancel, ya atau tidak. Multiple item. Nah, itu radio. Di sini pilihan kita bisa milih salah satu antara pilihannya atau milih satu aja kalau ini male, female atau female. Selanjutnya kita langsung Nah, selanjutnya extended menu, pull down and pop up menu. Nah, di sini, ini contoh untuk pop up menu. Ini pop up menu. Pop up menu itu menu yang apabila kita klik, misalkan klik kanan, itu muncul menu setelah klik itu. Nah, sedangkan untuk pull down atau pull down menu itu kita klik menu bar, maka akan muncul menu baru di situ. Oke, selanjutnya permainan menu. Situ ada iconic menu, toolbar, or palette. Oke. Iconic menu itu menu yang dalam bentuk icon, sedangkan untuk toolbar itu tool yang ada di bagian menu, sedangkan palette itu tempat icon-icon tadi. Nah, ini selanjutnya multiple selection menu atau checkbox. Nah, multiple selection menu itu seperti radio, cuman kita di sini bisa memilih banyak menu atau isinya itu banyak pilihannya. Oke, selanjutnya linear sequence and multiple menu, urutan linear dan menu ganda. Nah, di sini contohnya itu kayak kita menginstal aplikasi. Itu lanjut sebelumnya. Nah, ini tree struktur menu atau struktur pohon, atau ya di situ contoh di sini kita tekan menu, setelah itu ada submenu, ada submenu lagi, ada menu lagi. Nah, itu tuh terstruktur pohon. Nah, selanjutnya materi ke-12 strategi multiple window. Nah, pertama-tama ada persoalan banyak dihadapi para pemakai biasanya dalam menggunakan komputer itu. Satu, perlu melihat lebih dari satu sumber dan dengan cepat dan cara yang tidak banyak mengganggu tugas atau multi window. Pada tampilan besar timbul masalah pergerakan mata dan serta visibility. Pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. Ketiga, perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas sementara mengurangi aksi window host keeping clutter yang mengalihkan perhatian pergerakan mata dan kepala. Kemudian window housekeeping adalah aktivitas mengurusi window yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Nah, selanjutnya perancangan window tunggal. Nah, komponen-komponennya itu adalah satu, judul, bingkai, setelah itu scroll bar. Nah, jadi di sini judul itu untuk identifikasi windownya, tentang apa window ini, tampilannya ini tentang apa. Kemudian bingkai atau border itu adalah garis samping. Nah, ini contohnya garis sampingnya. Scroll bar itu ada yang bagian sebelah sini untuk kita menurunkan halamannya. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya. Selanjutnya aksi-aksi window meliputi atau apa yang kita lakukan di window tersebut. Pertama, aksi untuk membuka. Nah, di bagian itu kita ada di situ pilihan menu, perintah suara, klik atau klik ganda, itu salah satu action untuk membuka aplikasinya. Umpan balik itu apabila kita klik itu akan muncul suatu efek, yaitu umpan baliknya. Selanjutnya, aksi membuka, menempatkan dan menentukan ukuran. Nah, jadi misalkan kita berbesar atau berkecil, di samping besar kecil bisa. Setelah itu window tampil di tempat yang ganjal dengan ukuran yang sama sehingga dapat memainkan tetap sering harus ukuran dan ubah ukurannya. Window yang berkembang pada tempat dan ukuran. Nah, selanjutnya window ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan tempat dan ukuran berdasarkan window yang sudah ditampilkan. Window dibuka dengan fokus. Window pesan ditampilkan secara otomatis.
selanjutnya aksi menutup atau close action. Di situ kita mengklik icon X atau yang merah di sebelah ujung. Nah, itu untuk kita meng-close aplikasi atau window yang kita gunakan. Nah, selanjutnya aksi mengubah ukuran atau resize. Nah, itu kita apabila kita mau mengecilkan ukurannya, misalkan. Nah, ini contoh aksi resize. Oke. Sini tadi di bagian resize. Nah, ini bagian sini. Kemudian sini. Nah, macOS hanya dari pojok kanan bawah. Dari sini kita tarik itu untuk macOS. Next di pojok kanan bawah dan kiri bawah, news, markup, elemennya size, kita ubah situ. Sedangkan untuk Microsoft Windows atau Windows yang kita gunakan, itu kita dapat mengubahnya dari berbagai sisi. Nah, kemudian aksi memindahkan atau move action. Nah, seperti yang tadi, ini contoh untuk memindahkan move action. Kita pindah ke sini, itu contoh move action. Oke. Untuk share start Windows 1.0, pilih menu item, move, lalu klik tujuan. Nah, itu maksudnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada move, ada size, minimize, maximize, close. Nah, di sini ada pilihan kalau kita klik kanan atau langsung kita tarik seperti ini bisa. Oke, selanjutnya aksi membawa ke depan mematikan. Ya, ini sudah. Cara-cara mematikan perintah dengan keyboard, mengklik pada menu daftar window yang terbuka, klik kanan tadi atau klik bagian apapun dari window untuk memindahkannya. Menggunakan cursor juga bisa. Selanjutnya perancangan multiple window, multiple monitor. Nah, itu kita menggunakan beberapa monitor. Misalkan kita menggunakan 3 monitor. Jadi ada satu kita menggunakan aplikasi entah itu Office, satunya lagi untuk membuka Google Chrome atau membuka browser. Yang ketiga mungkin untuk musik. Oke. Setelah itu rapid display flipping, pemindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis atau dikendalikan pemakai. Rapid display flipping ini adalah pergantian. Jadi misalkan seperti ini. Ini saya membuka PowerPoint, setelah itu saya buka PDF. Nah, ini rapid display flipping. Oke, selanjutnya split display. Split display itu pembagian dua dokumen. Misalkan contoh seperti ini. Ini satu, nah ini dua. Ini split display. Oke. Selanjutnya non space filling tiling memperbolehkan celah di antara tile tetapi penumpukan tidak. Contoh. Nah, ini contoh. Jadi penumpukan seperti ini penuh, tapi ada celah di antaranya. Oke. Selanjutnya automatic panning, pergerasan window di mana window yang baru dibuka muncul di bagian bawah dan mendorong window yang sebelumnya ke bawah dan window teratas keluar dari tampilan. Jadi apabila kita ada tampilan yang baru, maka dia akan muncul kembali, dan tampilan kita yang awal dia akan muncul akan ke bawah, bagian bawah aplikasi. Selanjutnya window zooming, pemakai dapat memperluas ukuran window hingga selayar penuh, kemudian memperkecilnya kembali ke ukuran semula. Nah, maksudnya itu kita menggunakan memperkecil ukurannya mungkin seperti ini, atau mau kita full screen seperti ini. Oke, selanjutnya arbitrary overlaps window dapat digerakkan ke titik manapun dari tampilan dan sebagian dapat berada di luar tampilan terpotong atau terbatas layar. Oke. Cascade aplikasi metaphor tumpukan kartu dengan membuatkan window secara berundak-undak dari kiri kanan ke atas atau ke bawah dari kanan. Contohnya itu seperti ini. Seperti ini. Terus itu tumpukannya. Nah, itu contohnya. Lanjut. Koordinasi multiple Windows dengan task. Kelas koordinasi dapat dikembangkan oleh developer. 1. Synchronous scrolling. Scrollbar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scrollbar yang lainnya untuk pergerakan, berguna untuk membandingkan dua versi dokumen. Nah, jadi misalkan nih ada satu, misalkan ini.
ini 1, ini 2. Nah, ini ada scrollnya, ini 1. Nah, ini scroll satunya. Jadi kita bisa membandingkan 2 file ini. Itu contohnya. Oke, selanjutnya hierarchical browsing. Windows 1 berisi daftar pilihan yang jika diberikan menetapkan isinya di window. Contohnya itu Windows Explorer. Oke, selanjutnya direct selection, mengklik icon kata pada tulisan atau nama variabel pada program, muncul window yang memperinci penjelasannya. Contohnya Windows Help. Oke, two-dimensional browsing, menunjukkan pandangan high level dari peta, grafik, foto atau gambar lainnya di sudut satu dan rinciannya di window yang lebih besar. Nah, contohnya ini sudut yang lebih besar, ini sudut yang lebih kecil. Contoh sebagai sejenis preview. Oke, dependent Windows opening, dependent Windows closing itu pada saat kita membuka atau meng-close Windows. Save open Windows tab, keadaan terakhir sistem meliputi window dan isinya dapat disimpan. Selesai. Ya, itu materi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.